Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bu Nila. Kita akan belajar di video ini masih terkait dengan video yang lalu yaitu materi tentang siklus air. Untuk kali ini anak-anak harus tetap semangat untuk belajar ya. Untuk video kali ini kita akan belajar yang pertama yaitu tentang sumber air lokal. Yang kedua, dampak manusia terhadap sumber air. Lalu hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu karakteristik sumber air lokal. Yang kedua, identifikasi aktivitas manusia yang mempengaruhi sumber air. Tahukah kamu bahwa Bendungan Selorejo adalah sebuah bendungan yang dibangun di kaki Gunung Kelut di Ngantang, Malang, Jawa Timur untuk membendung Sungai Konto? Bendungan ini adalah bendungan pertama di Indonesia yang dibangun dengan teknik grounding untuk mencegah kebocoran bendungan dengan kedalaman grounding rata-rata 30 meter. Nah, jadi kalau yang tinggal di daerah Blitar, Malang itu pasti sering beberapa kali melewati bendungan ini ya, ataupun mungkin diajak wisata ke sana. Nah, materi selanjutnya yaitu sumber air lokal. Yang pertama, yang ada di lingkungan sekitar biasanya adalah sungai. Ini adalah aliran air mengalir alami. Aliran ini mengangkut air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, seperti laut dan danau. Dan nah, yang kedua yaitu danau. Ini adalah perairan besar yang dikelilingi oleh daratan. Ini dapat berupa air tawar dan air asir, seperti yang ada di gambar bawah ini. Nah, selanjutnya ada di waduk. Sebelum ke waduk, seperti sungai dan danau tadi beberapa mungkin di wilayah kalian itu pasti ada ya, sungai di sekitar kalian ataupun danau di sekitar kalian. Lalu yang ketiga ada waduk. Waduk itu apa? Waduk ini adalah danau buatan yang dibuat di belakang bendungan berfungsi sebagai penyimpanan air. Lalu yang keempat, seperti yang digambar ini ya, waduk. Lalu yang keempat ada air tanah. Air tanah ini yang tersimpan di dalam di bawah permukaan bumi di antara bebatuan dan tanah. Jadi air tanah ini kalau di beberapa di tempat kalian pasti ada yang mempunyai sumur. Lah, sumur itu tidak diambil dari air sungai ataupun air danau, tapi sungai itu diambil dari air tanah. Lalu selanjutnya yaitu materi yang kedua, dampak atau aktivitas manusia terhadap sumber air lokal. Bagaimana? Yang pertama, apa aktivitas yang menyebabkan sumber air itu menjadi tercemar ataupun kotor? Yang pertama adalah polusi. Polusi apa? Polusi yang ada di lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Polusi itu sendiri membuang limbah, bahan kimia, ataupun air limbah yang tidak diolah di perairan seperti sungai, danau, dan anak sungai dapat menyebabkan pencemaran air yang merugikan tanaman dan hewan. Karena pasti di sekitar sumber air lokal itu pasti akan ada makhluk hidup. Selain manusia juga ada tanaman dan hewan. Lalu yang kedua, dampak yang kedua yaitu penggundulan hutan. Menebang hutan dan menebang pohon dan menebang hutan dapat menyebabkan peningkatan lipasan. Ini dapat menyebabkan banjir yang berlebihan dan erosi tanah. Karena apa? Karena akar yang sebagai penguat tanah, kalau pohonnya ditebang secara liar ataupun tidak pilih-pilih atau tidak tebang pilih akan menyebabkan tanah itu akhirnya erosi. Nah, kalaupun sudah erosi berarti air yang akan masuk ke dalam tanah itu tanah tidak kuat. Nah, kalau tanah sudah tidak kuat, yang pertama terjadi biasanya adalah tanah longsor, kemudian akan terjadi banjir. Selanjutnya urbanisasi, seiring dengan pertumbuhan kota dan populasi, sumur mungkin mengering karena penggunaan air yang berlebihan dan polusi serta risiko banjir juga dapat meningkat. Kesimpulan dari video kali ini yaitu sumber air yang ada di sekitar kita adalah sungai, danau, waduk, dan air tanah. Lalu yang kedua, aktivitas manusia berdampak pada sumber air. Yang pertama, polusi, penggundulan hutan,
dan urbanisasi merupakan beberapa aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap sumber air. Nah, bagaimana karena kita sangat membutuhkan air, jadi kita harus melindungi sumber air kita, karena air itu merupakan, kebutuhan pokok manusia untuk tetap bukan hanya manusia ya, tetapi juga makhluk hidup untuk tetap melangsungkan kehidupan. Jadi menjaga sumber air yang berharga untuk generasi mendatang sangatlah penting. Tindakan seperti apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan dan melindungi, sumber daya air? Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi anak-anak. Sa eee, Semangat selalu belajarnya. Bye-bye.